Assalamualaikum Sobat Edu Wisata Channel, kali ini Mimin akan bahas biografi Pak Anies Rashid Baswedan yang sekarang lagi menyalonkan sebagai Presiden Indonesia 2024. Sebelum lanjut bahasannya, alangkah baiknya Sobat subscribe dan like-nya dulu. Oke, mari kita bahas. Biografi Pak Anies Baswedan, siapa yang tidak kenal Bapak satu ini? Haji Anies Rashid Baswedan merupakan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Lalu bagaimana masa kecil dari Bapak Anies Baswedan hingga bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Berikut penjelasannya. Pak Anies lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayahnya bernama Rashid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Pak Anies merupakan cucu dari Haji Abdurrahman Baswedan atau dikenal dengan nama A.R. Baswedan. Kakeknya Anies merupakan pahlawan nasional dan dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan sastrawan Indonesia. Kakeknya juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sejahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota Parlemen, dan merupakan anggota Dewan Konstituante. Selain itu Pak Anies merupakan sepupu dari Novel Baswedan, yang merupakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007. Novel Baswedan juga merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2014. Ibu Pak Anies Baswedan bernama Prof. Dr. Hajah Aliyah Rashid Baswedan, yang merupakan dosen dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta. Hajah Aliyah Rashid selain aktif di berbagai kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan di Yogyakarta, juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Wanita Islam DIY selama 3 periode, serta turut aktif memimpin penyaluran beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera selama lebih dari 3 dekade. Pak Anies merupakan anak sulung dan memiliki 2 orang adik, yaitu bernama Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Pak Anies dibesarkan di Yogyakarta. Pada saat usianya menginjak 5 tahun, Pak Anies bersekolah di Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada. Pak Anies melanjutkan sekolah dasar laboratori di kota Yogyakarta saat umurnya 6 tahun. Pak Anies semasa kecil dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan juga punya banyak teman. Pak Anies melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Pak Anies juga dikenal aktif di organisasi intra-sekolah dan memiliki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat. Setelah lulus, Pak Anies melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Di SMA Pak Anies terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS di seluruh Indonesia. Dari situlah Pak Anies terpilih menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987 Pak Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Karena program ini, Anies harus menempuh SMA selama 4 tahun lamanya. Saat kembali ke Yogyakarta, Pak Anies mendapat kesempatan untuk berperan di bidang jurnalistik. Anies bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia Cabang Yogyakarta dan mendapatkan peran sebagai pewawancara tokoh-tokoh nasional. Pada tahun 1989 Anies masuk perguruan tinggi dan diterima di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies tetap aktif berorganisasi dengan bergabung Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di Fakultas Ekonomi pada tahun 1992 dan turut membantu lahirnya kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai lembaga eksekutif dan mempromosikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya Anies dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus Badan Penyangga dan pemasaran cengkeh yang menyangkut putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Anies juga turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada November tahun 1993 di kota Yogyakarta. Anies Baswedan mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti program kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo dalam bidang kajian Asia pada tahun 1993. Beasiswa tersebut didapatkan setelah Anies memenangkan lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 11 Mei tahun 1996 Anies menikah dengan Hashferi Farhati Ganis, S.C. M. Sek. Istrinya merupakan akademisi yang menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Pak Anies dan Ibu Ferry Farhati dikaruniai 4 orang anak, yaitu bernama Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Pada tahun 1997, Anies mendapatkan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland. Anies juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya dan lulus pada Desember tahun 1998. Pada tahun 1999 sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University. Anies bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampus dan meraih beasiswa Gerald S. Marianov Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Disertasi yang dibuatnya berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia, menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten atau kota di Indonesia. Anies mendapatkan gelarnya pada tahun 2005. Saat selesai program S1, Pak Anies sempat memiliki karir sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Setelah menyelesaikan studi doktor pada 2004, Pak Anies sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Pekerjaan itu diambil oleh Pak Anies karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke Indonesia, lalu Pak Anies bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, sebuah lembaga non-profit yang fokus pada reformasi birokrasi di berbagai wilayah di Indonesia dengan menekan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Pak Anies menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Lalu Pak Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 15 Mei tahun 2007. Pak Anies saat itu masih berusia 38 tahun, dan Pak Anies menjadi rektor termuda di Indonesia. Sah menjadi rektor, Pak Anies membuat strategi yaitu mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa meliputi biaya kuliah, buku serta biaya hidup. Paramadina Fellowship merupakan perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Untuk mewujudkannya, Pak Anies mengambil konsep penamaan mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan di banyak universitas di Amerika Utara dan Eropa. Pak Anies juga membuat gebrakan dengan pengajaran anti korupsi sejak di bangku kuliah.
Pak Anies menganggap bahwa korupsi merupakan salah satu persoalan bangsa. Anti korupsi diajarkan dalam mata kuliah ini mulai kerangka teoritis sampai laporan investigasi tentang praktik korupsi. Selanjutnya Pak Anies dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar. Gerakan ini merupakan generasi muda yang direkrut sebagai pembelajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun lamanya. Gagasan ini muncul ketika Anies masih menjadi mahasiswa UGM. Tahun 1950, Pak Kus menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa PTM Prokma ini untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya luar Jawa. PTM ini justru mendirikan SMA baru dan pertama di sebuah kota kabupaten. Selepas dari UGM, Anies mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika Serikat. Dengan belajar dan bekerja di luar negeri, Anies menyadari bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkup global. Anak-anak Indonesia juga harus punya pemahaman yang cukup. Semua proses yang dilakukannya perlahan membentuk ide besar yaitu Gerakan Indonesia Mengajar. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2013, Anies dipanggil untuk memasuki dunia politik dengan mengurus negeri dan mengikuti konvensi Demokrat. Undangan tersebut berisi ikhtiar untuk ikut melunasi janji kemerdekaan. Anies Baswedan menerima bersama 11 orang lainnya. Semangatnya melunasi janji kemerdekaan itu yang menjadi misi Pak Anies untuk negeri, demikian yang bisa Mimin paparkan. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, dan kealfaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.